Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang selalu Kau limpahkan kepada kami dan menolong kami dari segala situasi yang seringkali tidak mampu kami atasi, apapun bentuknya. Terima kasih Tuhan. Semoga kami menyelami, mengalami, merasakan, dan bersyukur atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu selalu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan pertama hari ini berkisah tentang para rasul yang dibebaskan dari penjara oleh malaikat yang mengajak mereka keluar dari penjara, meski penjara tetap tertutup dan penjaga tetap ada di situ. Mereka mewartakan Kristus di bait Allah, dan itu mengagumkan bagi para pemuka agama yang mau menghukum para rasul. Para saudara, Tuhan selalu baik pada kita dan selalu menolong kita dalam segala situasi, dalam segala perbuatan yang terutama ketika kita sedang mewartakan kabar gembira. Ketika kita mewartakan kabar gembira, Tuhan akan menolong kita, membantu kita supaya kabar gembira itu dapat tercapai, dapat diwujudkan kepada banyak orang. Dan dalam banyak hal dalam kehidupan apapun, Tuhan tetap menolong kita. Yang seringkali tidak kita sadari, yang seringkali tidak kita ketahui. Dan itulah yang Tuhan datang kepada kita. Karena itu kita bisa mendengar dalam bacaan Injil hari ini betapa Tuhan sangat mencintai kita. Membebaskan kita dari segala macam belenggu. Dan dengan demikian, karena Ia mengutus putra tunggalnya. Sekali lagi, karena sungguh cinta kepada manusia, Ia mengutus putra tunggalnya. Dan itu kita bisa lihat dalam diri pribadi Paus Fransiskus yang sangat mencintai manusia. Tidak peduli agama apapun. Seperti Yesus mencintai, menyelamatkan semua manusia. Apakah dia agama apapun yang tidak beragama, semua manusia. Sebelum dia dan sesudah dia. Kapanpun Tuhan menyelamatkan manusia. Universalitas dari karya Yesus. Dan karena itulah gereja Katolik menjadi gereja universal di mana-mana. Untuk menunjukkan bahwa seperti Tuhan, seperti dalam tanda petik ya, seperti Tuhan yang berkarya untuk semua manusia, seperti Yesus yang berkarya untuk semua manusia, karena diciptakan, Tuhan yang menciptakan. Maka tak peduli dia agama apapun, kita harus berusaha menyelamatkan ya dengan segala cara yang dapat kita buat. Ya, tidak harus mewartakan agama kita mungkin. Tidak perlu, tapi kita berdialog dengan semangat kemanusiaan. Dan itu yang dilakukan oleh Paus kita yang baru saja meninggal. Dia peduli dengan orang yang beragama apapun. Islam, Kristen, Yahudi, dengan tingkat agama, dengan tingkat kekayaan, kemiskinan, dengan orang yang bahkan ateis, yang gak peduli dengan Tuhan dan seterusnya. Dan sikap universalitas dalam karya pelayanan inilah yang pasti tidak akan mengurangi derajat kekuatan iman kita. Tetapi iman kita yang demikian ini, kedalaman iman kita yang demikian ini yang mewartakan Tuhan kepada semua orang. Dan akhirnya orang bisa melihat manakah ya sungguh-sungguh mengejawantah ya, seperti bahasa yang mengejawantah, karya Tuhan itu mengejawantah dalam kemanusiaan. Ketika kita bersatu dengan Tuhan dalam hidup mistik karya Tuhan yang agung, kita berkarya untuk manusia sekuat apapun, sekilas apapun. Mari saudara kita menghayati, mohon rahmat, cinta kita kepada Allah dan cinta kepada sesama. Sebesar itu, siapakah sesama kita? Siapakah sesama kita? Siapapun juga. Tidak membeda-bedakan. Karena sekali lagi, manusia diciptakan oleh Tuhan.
Maka cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia. Kita mencintai Tuhan dan mencintai sesama dan mencintai alam semesta ciptaan Tuhan. Sebetulnya secara simpel kita ngerti, kita tahu secara simpel ya. Tuhan menciptakan manusia dan alam ciptaannya. Kenapa kita menghancurkan manusia? Kenapa kita konflik dengan manusia? Kenapa kita tidak mencintai manusia ciptaannya yang super hebat ya. Maka mari sekali lagi kita mencoba menghayati perintah Tuhan, cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia dengan sepenuh hati, dengan sejujurnya, setulusnya. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.